لا تحزن يا صديق، فالله ثالثنا، من يؤوينا يؤنسنا وينجينا. لا تحزن، لا لا لا، فالله معنا، الصديق والآمين في الغار ثاني اثنين. ومضى بعزم وسكينة، معه لطف الله يحتوي. يا الله، والأرض تنبت ياسمينا، شوقا للنبي حنت إليه. يا الله، أحمد المختار وصاحبه في الغار يناجيه. لا تحزن يا صديق، فالله ثالثنا، من يؤوينا يؤنسنا وينجينا. لا تحزن، لا لا لا، فالله معنا، الصديق والآمين في الغار ثاني اثنين. واستبشرت كل المدينة، غنت طلع البدر علينا، طلع البدر علينا. مرحبا مرحبا نبينا. لا تحزن يا صديق، فالله ثالثنا، من يؤوينا يؤنسنا وينجينا. لا تحزن، لا لا لا، فالله معنا، الصديق والآمين في الغار ثاني اثنين. الصديق والآمين في الغار ثاني اثنين. لا لا تحزن، فالله معنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukronillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pada majelis kita di Madrasah Baitullah, insya Allah majelis rutin kita. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan eh, mengobrolkan sharing-sharing mengenai pengalaman umroh pasca umroh Jelajah Hati yang telah kami laksanakan pada 9 November yang lalu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ustaz-Ustazah semua. Pertama-tama, tak lupa, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa berkumpul pada majelis rutinan kita. Insya Allah akan terus kita lanjutkan di pekan-pekan selanjutnya juga. Diberi kelimpahan nikmat dan berkah, dan kita alhamdulillah bisa meniatkan dan menyempatkan diri untuk belajar bersama pada majelis kali ini. Tak lupa sholat serta salam selalu kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang
telah membimbing kita, mengajarkan kita bagaimana kita berislam dan menjadi suri toladan kita yang insya Allah kita tunggu di hari syafaatnya di hari akhir kelak. Alhamdulillah, sekali lagi kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Bapak Ibu peserta Madrasah Baitullah yang dirahmati Allah, dan semua yang telah hadir pada pagi hari ini. Insya Allah kita pada pagi hari ini sudah bersama dengan narasumber kita, Dr. Parden Prastio, salah satu jamaah umroh jelajah hati yang eh, sudah pulang ke tanah air kemarin mengikuti trip jelajah hati bersama Ustadz Syatori dan Ustadz Cahyadi pada 9 November hingga selama 9 hari di Tanah Suci. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya kami mengingatkan terlebih dahulu bagi Bapak Ibu yang baru bergabung pada forum kami pagi hari ini, silahkan mengisi presensi terlebih dahulu. Dan kemudian nanti jangan lupa mengikuti link grup yang ada di akhir link presensi agar bisa tetap terupdate oleh program-program kami dan juga terupdate terus setiap pekannya mengenai Madrasah Baitullah. Kemudian Bapak Ibu bagi yang mungkin bisa on cam nih, mari kita on cam bersama agar kita bisa saling bertatap muka meskipun kita sedang di lokasi yang berjauhan, tapi kita bisa bersama-sama di forum Zoom kali ini mengobrol dan belajar bersama untuk kita saling sharing mengenai pengalaman umroh. Nah, baik, Alhamdulillah pembicara kita, Dr. Padan pada pagi hari ini sudah bergabung dengan kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Pardan, apakah sudah terhubung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Pak Pardan? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Setelah kepulangan masih bugar ya Pak. Alhamdulillah. Enggak, Alhamdulillah. enggak, enggak kena batuk-batuk juga alhamdulillah. Lancar. Alhamdulillah. Ya, baik, mungkin untuk itu kita serahkan saja forumnya kepada Pak Pardan untuk mempersingkat waktu. Untuk Pak Pardan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Mas Dia, berapa menit saya ngobrol ini? Eh, Kami nanti selesai forum di pukul 7, Pak Pardan. Jadi Baik, silakan nanti mengalir saja. Nanti kalau di akhir mau ada sesi tanya jawab diskusi, bisa kita buka baik, baik. juga. Baik, ya. Terima kasih Mas Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Eh, Jamaah sekalian yang berbahagia, semoga yang hadir di forum Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat, yang perhatiannya full, saya doakan mudah-mudahan bisa berumroh lagi, baik yang sudah umroh, yang belum umroh bisa segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga segera berhaji insyaallah ya. Bahkan mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa umroh setiap tahun ya, Mas Dia ya. Jadi satu kenikmatan yang luar biasa. Jadi mungkin ya saya ditunjuk ini salah satu jamaah yang kemarin ikut serta dalam Wonderful Umroh Jelajah Hati. Masya Allah kesannya luar biasa dan mungkin saya sedikit cerita di sini ya. Baik, hadirin sekalian yang berbahagia, Allah Ta'ala berfirman, Inna sofa wal marwata min sya'airillah, faman hajal baita awi tamaro, fala junaha alaih, ayyatawa bihima, waman tatawa khairun fa inna allaha syakirun alim. Sadaqallahu aladzim. Ayat ini mengesankan sekali ya, karena selalu kita ulang ketika sa'i gitu ya. Begitu kita memulai ya, dan juga setiap kali kita melewati Bukit Sofa dan kemudian masuk Bukit Marwa, kita akan membaca ini ya. Disunahkan membaca ayat ini surat Al-Baqarah 158.
eh, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang Islam itu agama yang sumuliah ya. Agama yang mencakup seluruh kebutuhan hidup ya manusia. Jadi rangkaian ibadahnya ketika kita jalani secara ikhlas, dia akan menghadirkan ya tidak saja secara rohaniyah ya, kita tentram, kita tenang ya, kita merasa apa namanya itminan gitu ya dengan syariat Allah, tapi juga dalam waktu yang sama Allah berikan kita kesehatan. Ya Allah hilangkan hambatan-hambatan itu ya. Artinya bahwa semua rangkaian ibadah itu ya intinya ya adalah bagaimana kita menjalankan secara ya ikhlas full ya. Tidak tersisakan kecuali kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perjalanan umroh ya. Ini merupakan ibadah yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi yang sudah diundang oleh Allah ya haji, maka ini kan lebih terasa lagi. Karena ini satu rangkaian ya. Ketika haji pasti kita umroh juga. Jadi yang terkesan dari proses perjalanan umrah itu adalah kesan bahwa ya dalam manasik itu ada namanya kesan transformatif ya bagi kita menjalankannya. Jadi kesan di mana kita merasa ada apa ya, ada sesuatu yang kita rasakan, yang kita terima, yang kemudian memunculkan satu kekuatan batin ya, kekuatan ruhiyah ya. Jadi pengalaman pribadi saya ya pertama selama kita menjalani ya setiap rangkaian manasik itu dengan ikhlas, dengan tawakal itu semua akan dimudahkan ya. Ya, tapi sebaliknya ya pengalaman juga pernah ya. Jadi ketika awalnya merasa berat, berat juga kemudian dirasakan. Ya bahkan sempat saya tertatih-tatih ya pernah dalam satu manasik umroh di tahun-tahun yang lalu ya saya merasa begitu. Ya sehingga betul-betul ya yang disabdakan Rasulullah SAW itu ya. Apa namanya Allah bersama dengan sangkaan hambanya ya anak inda zoni abdi ya. Jadi firman Allah SWT hadits kursi, aku bersama dengan sangkaan hambaku, betul-betul terasa gitu ya. Jadi ketika kita termasuk menikmati hidangan ya, kita kan tamunya Allah, Allah berikan hidangan ya berupa makan ya minum ya, kalau kita nikmati dengan rasa syukur itu semua rasanya nikmat banget ya. Iya, nikmat banget. Minum rasanya segar ya, makan enak gitu ya, menyehatkan dan seterusnya ya. Tapi sebaliknya ada pengalamannya orang jamaah yang ya sedikit-sedikit bilang nggak enak ya, dibilang hotelnya nggak nyaman, kenapa kelas ya sewaktu itu ada jamaah haji plus ya, ada jamaah haji yang selalu protes ya, selalu protes. Kenapa kok kualitas hotelnya begini gitu? Ketika temennya sakit ya bukannya nolongin tapi pingin dipisah supaya nggak ketularan gitu. Kalau nggak mau pulang sendiri gitu. Jadi pensikapan kita, sangkaan kita kepada Allah SWT betul-betul akan menjadi cermin yang kemudian berbalik kepada kita. Ya. Karena itu ini saya sebut sebagai kesan transformatif ya. Bagaimana kita ini harus mentransformasikan diri ya bersama Allah ya, bersama Allah ya. Jadi kita tidak boleh kemudian ya merasa terpisah ya. Dan juga bukan sekedar perjalanan fisik ya.
tapi sebuah ziarah hati, jelajah hati. Kalau istilahnya Ustadz Satori ya, yang taujihnya kemarin Masya Allah ya, sangat menyentuh dia dalam setiap sesi taujih bersama Pak Cah ya, Masya Allah para jamaah punya kesan yang mendalam gitu ya, dimana ini memang perpaduan antara aktivitas ya ruhani ya aktivitas hati dengan aktivitas fisik ya. Makanya untuk teman-teman yang akan berangkat juga ya jangan lupa ya persiapan fisik ya, jalan pagi ya, jalan rutinkan sehingga kita secara fisik siap gitu. Jangan tertatih-tatih, kemudian kita merasa berat, baru jalan sedikit saja sudah kelelahan, itu kan karena nggak ada latihan. Jadi penting juga ya. Jadi secara fisik, secara hati ini betul-betul. Jadi umroh haji adalah sebuah ibadah yang komprehensif ya. Dia memerlukan ya kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan hati ya. Sehingga kita betul-betul ya sesuai dengan harapan ya. Sesuai dengan harapan. Nah, pertama yang menjadi makna ya dari ibadah umroh itu adalah takarub ilallah. Ya. Jadi tujuan fundamental dari ibadah umroh itu adalah kita mendekatkan diri pada Allah. Kita diundang oleh Allah, kita menjadi duyufullah, menjadi duyufur rahman, tamunya Allah. Sehingga ya ketika kita datang ya Allah menyambut ya, dan kita sampaikan dengan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Kalimat-kalimat ini terus kita lantunkan ya sampai kemudian kita sampai di depan Baitullah ya. Begitu melihat Ka'bah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan doa yang penuh pengharapan sehingga Masya Allah jadi hadirnya kita itu full ya. Hadir fisik, hadir batin ya, secara jasmani ya, secara ruhani ya, itu kita ya betul-betul menjadi tamunya Allah di situ. Sehingga wajar saja kemudian akan muncul takarub ya, kedekatan kita kepada Allah. Bisa jadi dalam fase-fase kehidupan kita, masa atau waktu yang paling dekat kita dengan Allah ya saat itu. Ya, istilah titik kulminasi ya terdekat kita dengan Allah itu saat kita berada di tanah suci. Sehingga Masya Allah ya terasa banget tuh magnetnya ya ketika kita sholat di depan Ka'bah ya itu beda sekali ya, akan lebih kondusif untuk khusyuk gitu ya, kondusif untuk khusyuk. Sebaliknya ya kalau di tempat lain di tanah air ya mungkin berbeda ya, berbeda sehingga kadang-kadang kita banyak godaan ya ketika sholat tapi pikirannya kemana-mana. Tapi begitu kita di depan Baitullah ya di Raudhah terutama ya di Masjid Nabawi, Masya Allah ya. Jadi ayat-ayat yang dilantunkan oleh imam itu terasa banget gitu. Seperti ketukan-ketukan hati yang kemudian tanpa terasa ya air mata mengalir ya. Jadi itu ya kedekatan kita kepada Allah. Maka coba sekalian ya bagi yang belum bisa berangkat ya Bismillah, niatkan yang kuat ya, ikhtiarkan dan minta kepada Allah. Karena banyak pengalaman ya orang menyampaikan bahwa haji umroh itu bukan masalah punya uang ya atau punya finansial, tapi panggilan Allah ya. Panggilan Allah ya. Ya, kemarin pengalaman tuh kakak saya ya, Pak Arjo yang salah satu jamaah itu mungkin hamin 1 pekan ya, 1 minggu gitu ya, tiba-tiba ketika tanya ya ke admin ternyata ada 1 seat untuk laki-laki gitu, pas banget gitu ya, padahal beliau belum siap-siap sama sekali, akhirnya udah berangkat,
belum punya visa, belum punya paspor juga, akhirnya diajak ke Jakarta ngurus paspor. Masya Allah dimudahkan oleh Allah. Karena apa? Dipanggil gitu, ya dipanggil sehingga dananya mencukupi, ya anak-anaknya patungan gitu ya, mensupport dan sebagainya semua, ya akhirnya Masya Allah ya kembali ya sehat walafiat. Jadi itu makna yang kedua adalah tazkiyatun nafs, ya, atau pensucian jiwa, penghapusan dosa. Jadi ibadah umrah itu ya memiliki fungsi sebagai sarana wasilah untuk membersihkan diri dari dosa-dosa masa lalu, memberikan kesempatan bagi ya setiap hamba Allah untuk memulai lembaran baru dari ya yang bersih ya dari umroh itu, ya. Dan Allah menjanjikan umroh yang makbul, ya, umroh yang mabrur itu balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman kadang-kadang mikir nih biayanya mahal, biayanya besar gitu. Padahal ada jaminan gitu. Ya, orang umroh, orang pergi haji itu nggak akan miskin, akan berkurang. Bahkan ketika pulang banyak pengalaman ya. Pengalaman itu ya Allah kasih, Allah tambahkan rezekinya. Balik lagi itu tabungannya gitu ya. Jadi saya pengalaman haji 2024 kemarin ya, saya sudah daftar lama di haji reguler, tapi kok begitu ngeliat jadwal kok lama banget gitu ya. Akhirnya saya sama istri, udahlah kita ambil aja tabungannya. Ya Bismillah kita minta sama Allah, haji yang nggak usah ngantri gitu. Minta gitu, Masya Allah. Ya Allah jawab ya menjelang Ramadan itu ya di satu travel haji yang itu Ustadz saya itu udah katakan, ini ada dua nih seat, antum mau? Ya mau lah gitu kan. Ya, tapi saya nawar, boleh kan ya nyicil nggak lunas walaupun sudah berangkat. Ya boleh 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 gitu. Masya Allah. Tapi Masya Allah, Allah mudahkan seminggu sebelum berangkat dilunasi sama Allah. Dilunasi. Ya. Jadi itu pengalaman ya. Jadi serahkan saja sama Allah, yakin saja. Ya karena Allah tidak akan menolak ya doa hambanya. Ya kemarin di ya penjelasan Ustadz Syatori ya dan juga diperkuat oleh Ustadz Syah bahwa tidak ada satupun doa yang sia-sia. Ya, kita tidak akan kembali dengan tangan hampa ketika kita minta kepada Allah. Ya, makanya ya dalam ayat-ayat tentang saum itu Allah menyebut ya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jadi Allah menjamin ya menjawab mengabulkan semua doa. Ya kalau kata Hamka dalam tafsirnya itu beliau katakan masalahnya cuma timing aja. Ya semua doa akan dijawab dikabulkan ya cuma masalah waktu. Ada yang fastajawalahum. Ani mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Itu doanya Rasulullah SAW ketika perang Badar. Fastajaba ya fastajabalakum. Fastajabalakum. Ya Allah istijabah saat itu juga ya. Ini doanya Nabi ya. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Allah dengan menurunkan 1000 malaikat yang turun berbondong-bondong. Ya dalam tafsir ya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa kami bisa melihat ya dengan mata kepala ya dengan pandangan langsung bahwa malaikat itu turun dari langit. Ya tapi itu kan Nabi waliullah ya kan. Ya, bagi kita yang bukan Nabi, bukan Ustadz apalagi bukan Kiai, maunya instan ya. Doa nggak sabaran. Ya, padahal bisa jadi ya ketika doa itu belum dikabulkan, Allah sedang
ya senang gitu ya menikmati hambanya dengan lantunan kalimat doa yang begitu indah ya. Makanya jemaah sekalian Allah, ini pembelajaran juga bahwa dalam hal berdoa jangan pernah kita merasa putus asa, merasa putus harapan, karena Allah akan menjawab fastajaba lakum. Allah akan mengijabah ya doa-doa kita. Nah, jadi hadirin hadirat sekalian, ya umroh bermakna pensucian jiwa dan juga penghapusan dosa. Berbahagia ya, mudah-mudahan ya umroh kita makbul, umroh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita memulai dengan lembaran baru. Ya, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga, refleksi diri ya. Jadi bahwa setiap rukun dan wajib, baik itu mulai dari ihram ya, pakai pakaian ihram, kemudian mikot ya, niat ya, tawaf, sa'i, tahalul, itu punya makna ya, punya makna filosofis yang mendalam, yang mendorong ya setiap hamba Allah itu untuk merenungkan kehidupan, menyadari kelemahan dan kesalahannya, dan juga ya menyadari tentang tujuan kehadirannya ya di muka bumi ini, eksistensinya di muka bumi. Ya, kita tidak tahu ya sampai kapan diberi waktu oleh Allah SWT. Ya, yang jelas bagi kita seorang muslim bagaimana memanfaatkan waktu-waktu yang dikaruniakan oleh Allah, usia oleh Allah untuk memaksimalkan kebaikan. Ya, refleksi diri yang paling kuat itu adalah ketika kita di depan Baitullah. Ya. Apalagi ya selesai tawaf ya kita menepi kemudian lurus ya dengan multazam, dan disitulah tempat yang paling mustajab. Nah, harapan kita semoga ya sebagai refleksi diri ya bahwa apa yang kita lakukan, apa yang sudah ya kita jalani dalam kehidupan ini ya eh, kita lanjutkan ya kebaikan-kebaikan yang kita jalankan, yang sudah kita jalani, dan kemudian ya kita berhenti dari ya kemaksiatan dan dosa-dosa. Semoga Allah berikan taufik pada kita semua ya untuk terus bisa menjaga agar supaya ya sepulang umroh ini takdirnya itu terus ya. Jadi kalau saya menyebutnya bukan umroh itu bukan mencas, bukan. Kalau seperti HP dicas itu kan terbatas ya. Sebentar akan lowbat gitu. Ya, jadi ini kesempatan ya umroh itu adalah kesempatan untuk kita ya berbenah diri dan kemudian menjadi bekal kita dalam jangka panjang insya Allah. Ada kemudian yang keempat itu adalah pembelajaran sabar ya dan ikhlas. Ya. Jadi kemarin ada orang yang sudah sepuh ya, ada teman kita yang harus ditungguin ya. Kadang-kadang memang enaknya sih sendiri jalan lebih cepat gitu. Tapi disinilah kita diuji dengan kesabaran, dengan keikhlasan. Jadi ada satu kamar tuh ya, satu kamar berempat itu udah kayak keluarga aja tuh. Ya nanti kayaknya bisa main ke kampung masing-masing tuh ya, karena saking akrabnya gitu. Yang sakit dirawat betul gitu, diambilin makan, dipijitin, ya, dikerokin dan sebagainya itu ya. Jazakallah khairan itu ya. Ustaz Subhan, Ustaz Lili, ya, Pak Ali yang satu kamar dengan Pak Arjo dia yang sakit. Jadi, Masya Allah ya, ini otomatis gitu ya. Kita akan sangat kondusif untuk menjadi orang sabar, akan kondusif kita untuk mempraktekkan keikhlasan, itu ketika di Tanah Suci. Ya, jadi Masya Allah, ya, ya nggak apa-apa ya, selfie gitu ya.
nggak apa-apa gitu ya, nggak ada masalah gitu. Tapi memang bagus gitu ya, SOP-nya di Wonderful Umroh itu, umroh pertama nggak boleh ya, nggak boleh selfie, ya, nggak boleh foto-foto. Fokuskan untuk ibadah. Setelah itu silakan. Gitu. Jadi dan di pemerintah Saudi juga tidak ada masalah mengambil gambar, mengambil video yang sa'i sambil shooting dan sebagainya. Itu saya kira kalau bagi saya, menurut saya tergantung pada niatnya gitu ya. Niatnya. Ya kalau dia tetap menjaga keikhlasan dengan dia mengambil gambar, membuat video supaya apa, menjadi kenangan yang kemudian nanti akan menjadi sarana untuk terus mengingatkan, membangkitkan semangat ya untuk apa tetap ya, apa menjadi orang yang komitmen ya dengan syariat Allah. Jadi ya prosesi ibadah umrah itu ya melibatkan tantangan yang tidak ringan gitu ya, tantangan fisik ya, 7 kali putaran ya, berdesak-desakan, kadang kita itu ada ya orang yang suka apa eh, apa namanya dorong gitu ya, kita santai aja karena yang dorong tuh saudara kita gitu, jadi nggak perlu marah gitu, kita nggak marah walaupun didorong-dorong ya, ada orang yang kasar gitu ya, nggak masalah karena itu perpaduan hamba-hamba Allah yang sedang melaksanakan ibadah, sehingga sangka baik kita kepada ya saudara kita ya walaupun dia kasar dorong-dorong gitu ya itu nggak jadi masalah gitu ya, jadi kita nggak emosi dan mengajarkan pentingnya kesabaran, ketabahan, keikhlasan dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima ini ya, penting ini jamaah sekalian, menghilangkan kemiskinan. Jadi Rasulullah SAW bersabda bahwa umroh dan haji dapat menghilangkan kemiskinan, menghapus dosa, membawa keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi nanti bisa testimoni nih ya, silakan bisa menyampaikan nih. Ya, ternyata setelah umroh pengen umroh lagi dan ternyata bisa berangkat lagi gitu ya. Padahal mungkin dananya terbatas gitu. Ya itulah jaminan Allah. Orang-orang yang beribadah itu nggak usah hitungan gitu. Bisa kemana waktu berangkat haji dinasihati oleh sahabat saya. Udah, nggak usah hitung-hitungan kalau masalah haji. Udah, Bismillah. Nanti Allah kembalikan semuanya. Benar, ya. Benar. Dan itu Masya Allah ya. Ini pengalaman saya. Pulang haji itu mencolok banget itu. Rezekinya itu Masya Allah gitu ya. Jadi betul-betul Allah buktikan janjinya, Allah ya benarkan apa yang menjadi sabda Rasulullah SAW ya, kita nggak perlu khawatir dengan itu ya, apalagi Bismillah ya kalau mampu mengumrohkan ya, kemarin Masya Allah ya jamaah umroh mengumrohkan ibunya, ya, bapaknya ya, jadi bagi yang masih hidup diumrohkan ya, diajak umroh ya, bukan di badal umroh, bukan ya. Kalau yang udah meninggal baru ya gitu ada umroh. Kalau masih hidup ya diajak umroh, ya dibiayain. Insya Allah itu nggak nggak akan disia-siakan. Allah selalu akan memberikan balasan kepada siapapun yang beribadah karena Allah. Dan juga makna ya ukhuwah Islamiyah ya, persaudaraan Islam. Ibadah ini ibadah umroh, kita berkumpul dengan ya berbagai latar ya, berbagai negara, suku, bangsa dan sebagainya, menyatukan umat Islam, menyadari bahwa khilafiyah ya, perbedaan pendapat ya, kemudian saling ya tidak akur, itu sebenarnya sikap-sikap yang tidak benar. Oleh karena itu ya justru ketika kita berada di tanah suci ya, baik di Mekah atau Madinah, terasa banget gitu ya, kita nggak mempersoalkan perbedaan, sama saja semua adalah saudara kita. Jadi menyatukan umat dari berbagai latar belakang di satu tempat yang sama, dan juga mempererat tali ukhuwah persaudaraan dan mengingatkan kita akan kesetaraan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setara.
nggak ada pangkat, nggak ada jabatan di situ. Semua adalah hamba Allah. Pakaiannya sama, 2 lembar untuk yang ikhwan. Ya, itu pakaian ikhram, putih warnanya, nggak ada yang beda. Bahannya juga nggak beda jauh, sama. Ya, artinya bahwa ini refleksi ini harus kita bawa sampai ya ke rumah di tanah air tempat kerja, ya, bahwa kita ini adalah ya hamba Allah yang punya spirit ukhuwah atau persaudaraan Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, sesungguhnya sesama muslim, sesama mukmin itulah saudara gitu. Apalagi kalau saudara udah sesama muslim, dia saudara kandung, saudara dekat, itu lebih saudara lagi pastinya. Ya, jadi nggak ada istilah lagi ya, apa namanya, perselisihan ya, atau nggak mau tegur sapa dan sebagainya. Nggak ada kamus itu setelah kita pulang dari umroh. Karena pelajarannya sudah cukup, ya, sudah memadai bahwa ya kita harus mewujudkan ya perintah Allah SWT. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Antara ya mukmin ya mukminah saling bersaudara, saling bekerja sama, saling melindungi. Nah, itu nilai persaudaraan ya, kita merasa bersaudara ya, punya kenalan baru ya. Ini kalau bagus ya, kalau di manage ya, nanti ada pertemuan-pertemuan online dan juga mungkin temu offline ya, penting juga tuh ya, kita bernostalgia. Ayo kita berniat umroh lagi gitu ya, nabung dari sekarang tahun depan dan sebagainya. Jadi bersaudara ini Masya Allah ya, tidak ada ruginya, bahkan keberkahannya berlimpah ya ketika kita bersaudara karena Allah. Dan inilah persaudaraan yang langgeng ya, yang langgeng sampai ke surga ya. Ini foto di sini nih wajah-wajah satu kamar ini ya. Satu kamar ya, kompak banget itu ya. Satu sakit itu ditungguin, diambilin makan ya, dipijitin dan sebagainya, Masya Allah ya. Jadi betul-betul ruh persaudaraan itu terbangun di situ ya, terbangun. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, kesan mendalam ya dalam berjalan umroh itu adalah ya, pertama tentu adalah pengalaman ruhani atau spiritual yang luar biasa. Jadi banyak yang ya menggambarkan bahwa umroh sebagai perjalanan spiritual yang transformatif tadi ya. Dan juga membangkitkan ya emosi, ya membangkitkan semangat ya, dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Ya, maka ibadah ya, tempat di mana kita ingin balik lagi itu ya tanah suci ya. Kita eh, baru sampai rumah itu udah ingat pingin balik lagi gitu ya. Andai kan memungkinkan balik lagi gitu, karena indah sekali, nyaman, menenteramkan ya, dan terasa keberkahannya ya. Jadi insya Allah ya, bersyukur ya jamaah sekalian yang sudah diberikan nikmat oleh Allah untuk umroh. Tentu sebenarnya yang paling mendasar, paling penting adalah bagaimana kita bisa ya mengejawantahkan ya, mengimplementasikan nilai-nilai dari ibadah umroh itu. Ya, seperti yang ada 5 tadi ya. Jadi 5 tadi. Kemudian juga ketenangan hati dan kedalaman batin ya. Jadi berada di tanah suci, terutama di sekitar Ka'bah ya, dan juga Masjid Nabawi, memberikan rasa damai ya, mudah untuk khusyuk ya, ketenangan batin itu benar-benar ya, qiyamul lail ya. Sampai adzan pertama, itu adzan pertama masih ada waktu gitu ya, untuk terus menambah rakaat, salat tahajud, salat hajat ya. Kemudian tilawah ya, merenungi makna ayat-ayat Allah SWT. Saya itu diselingi dengan doa muhasabah, Masya Allah. Jadi itu semua kebutuhan ruhaniyah itu dipenuhi oleh Allah SWT.
ya nikmat sekali. Ya, makanya bagi yang lebih maksimal itu biasanya ketika mau masuk Ka'bah ya pakai pakaian ihram aja ya, walaupun ini nggak umroh ya, karena izinnya tuh diberikan pada yang pakai pakaian ihram untuk yang ikhwan ya, untuk laki-laki. Nah, tidak kesempatan untuk dekat dengan Baitullah, untuk ya menyatu ya dalam pusaran tawaf ya. Nah, begitu juga ketika kita sa'i ya, Masya Allah ya, itu pernik-perniknya itu kan kenapa sih begini, gitu, kenapa sih 7 kali, kenapa tahalul, kenapa baca ini sebagainya. Itulah sya'airillah, itulah syiar-syiar Allah, itulah ya ujian bagi kita kaum muslimin bahwa syariat Allah itu ya tanpa perlu diperdebatkan, pasti dia adalah kemaslahatan, kebaikan, keberkahan, ya ketenangan hati bagi hamba Allah yang menjalani dengan baik. Ya, ya. Nah, ada kalimat ya di faman tatawwa khairan eh, eh, ini, sebentar di kalimat itu yang mungkin perlu pemahaman ya. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sungguhnya antara sofa dan marwah sa'i itu adalah min sya'airillah ya. Faman hajal baita aw itamara fala junaha alaihima. Nah, fala junaha alaih ayyatawaw bihima. Jadi barang siapa yang ya berhaji ya atau umroh, fala junaha alaihi ayyatawaw bihima. Maka tidak mengapa ya baginya untuk ya tawaf di antara keduanya, Safa dan Marwah. Ini para ulama dalam tafsirnya, mengapa kau disebut dengan tidak ada fala junaha alaih, ya tidak salah, tidak berdosa melakukan itu, karena ternyata orang-orang musyrikin itu juga melakukan hal yang sama, gitu. Melakukan tawaf, melakukan sa'i juga, ya hanya memang berbeda ya, sa'i tawafnya orang-orang musyrikin. Ini untuk meneguhkan bahwa ya untuk kaum muslimin ya hamba-hamba Allah yang beriman ini nggak boleh ragu, ya nggak boleh merasa bahwa ini adalah ya juga dilakukan oleh kaum musyrikin, karena ini syiar-syiar yang digariskan, ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kesan berikutnya adalah ya perubahan positif ya. Jadi mudah-mudahan ini betul-betul berubah ya. Karena yang penting bukan semangat yang membara pada saat di sana, tapi justru pembuktiannya ada di tanah air ya. Bagaimana hasil dari umroh itu ya ditunjukkan lebih semangat dalam ibadah ya, bersegera ya ketika menerima panggilan sholat gitu ya. Jadi kalau kita terlambat dikit aja sholatnya di emperan gitu, di halaman gitu ya. Jadi kalau baik di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi ya begitu. Kalau kita telat ya udah kita nggak punya tempat yang istimewa gitu. Kita dapat kalau kita dari awal waktu gitu. Sebelum azan, jauh sebelum azan kita sudah duduk. Kita booking itu tempat ya. Begitu terlambat ya, makanya ini juga menjadi pelajaran, kita jangan jadi masbuker ya. Masbuker. Lagi-lagi masbuk, lagi-lagi masbuk. Sholat itu terlambat gitu. Nah, di sana diajarkan kita untuk berubah, berubah. Ya, begitu juga keseharian ya, ketika kita berangkat sebelum subuh ya, ingin ibadah lebih maksimal dengan qiyamul lail, dengan sholat, hajat dan sebagainya, witir, itu ya ini harus membawa takdir ya, bekas ya, yang kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita. Ya, di pengalaman dalam ibadah umroh itu memotivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan meningkatkan
ya keimanan, ketakwaan, perbaikan akhlak, dan juga kesadaran ruhaniyah, ya, kesadaran spiritual setelah kembali ke tanah air. Jadi alumni ya haji, alumni umroh itu berbeda ya dengan yang bukan alumni, alumni mestinya begitu ya. Dia akan memiliki hal-hal positif yang ya lebih daripada yang lain. Kemudian juga yang berikutnya adalah rasa kerinduan yang mendalam ya. Kerinduan yang mendalam. Siapa yang rindu ingin balik lagi ya. Jadi rata-rata kebanyakan mayoritas itu ingin balik lagi. Ya, jadi setelah umroh ya kita muncul rasa rindu yang kuat untuk kembali ya kembali mengunjungi Baitullah dan merasakan kembali suasana ruhaniyah yang hangat ya suasana yang kondusif untuk khusyuk dalam sholat, kondusif untuk berdoa, kondusif untuk ibadah ya dalam semua dimensi ya, jadi itulah yang kemudian ya eh, kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga kita dipanggil lagi, semoga kita Allah sampaikan dan umroh kali ini bukan yang terakhir, ya, tapi umroh yang kesekian kalinya ya untuk bisa dipanggil lagi, datang lagi, berumroh lagi. Jadi jemaah sekalian yang berbahagia, secara keseluruhan ya, perjalanan umroh adalah momentum penting ya yang dirindukan oleh setiap Muslim ya, di mana ibadah meresap ke dalam jiwa, ke dalam hati, dan meninggalkan kesan mendalam. Yang kemudian mengubah paradigma, cara pandang, sikap, perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekali lagi, yang terpenting adalah bagaimana ya implementasi penerapan nilai-nilai ya pasca umroh ya dalam kehidupan di rumah ya, di rumah tangga, kehidupan di tempat kerja, di sekolah, di kampus, di masyarakat dan sebagainya. Kita harus berhasil ya, lebih taat, lebih semangat ibadah, lebih dermawan ya, lebih bersaudara ya, dan seterusnya. Itu adalah nilai positif yang ya insya Allah akan terus hidup ya mudah-mudahan, walaupun kita sudah tidak lagi berada di tanah suci. Demikian jamaah sekalian yang berbahagia yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran kepada Pak Parden nggih, yang telah eh, sharing dengan kita mengenai makna-makna perjalanan umroh ini, kesan dan pesan perjalanan umroh yang alhamdulillah eh, digambarkan. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah pernah umroh ini, nanti saat mendengar itu jadi merindukan kembali ke Baitullah. Dan bagi Bapak Ibu yang belum pernah umroh, semoga bisa disegerakan untuk bisa ke Tanah Suci. Amin. Baik, kita masih ada waktu Bapak Ibu, apabila ada hal-hal yang ingin diobrolkan, didiskusikan mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Pardan mengenai makna-makna perjalanan umroh kita, kesan-kesan perjalanan umroh kita, bagaimana proses dalam umroh tersebut tersendiri, nanti silakan bisa dituliskan di kolom komentar, akan kami bacakan untuk disampaikan dan nanti akan didiskusikan bersama. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, izinkan kami dari Wonderful Umroh untuk menyampaikan sedikit informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi seluruh sahabat Madrasah Baitullah yang rindu berkunjung ke Tanah Suci, maka inilah saatnya mari kita wujudkan bersama-sama dengan Wonderful Umroh Indonesia, Travel Umroh Keluarga Indonesia, dengan semangat Bismillah bersaudara sampai surga. Kami hadir dengan berbagai pilihan program. Insya Allah kita ada umroh reguler tiap bulannya. Jadi Bapak Ibu bisa berangkat di setiap bulan di tahun ini, di setiap bulan itu ada keberangkatan. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan waktunya masing-masing. Kami juga mengadakan umroh privat dan umroh tematik. Jadi untuk keluarga, komunitas ataupun
orang-orang yang ingin mendapat pendampingan khusus, silahkan nanti bisa menghubungi kami bisa buatkan paketnya tidak tidak melulu mahal, jadi bisa request untuk harganya dan juga lokasinya dan lain sebagainya untuk umroh suka-suka ini. Kemudian ada juga umroh Ramadan 2026. Mari kita raih pahala setara haji bersama Rasulullah. Kemudian kita juga melayani haji khusus, haji furoda, dan juga badal haji dan juga badal umroh. Dan berikut program-program yang sedang eh, tayang di program kami. Yang pertama, insya Allah nanti di Januari ada keberangkatan menggunakan Saudi Airlines di harga 27,5 juta. Kemudian Bapak Ibu yang mungkin area Jogja, Cilacap atau sekitarnya bisa memilih umroh di bulan Februari ini. Umroh Sya'ban 9 hari awal tahun insya Allah berangkat pada 2 Februari. Nanti ada di 30,5 juta dan tersebut sudah termasuk transportasi ke Jakarta bagi jamaah yang dari Jogja dan Cilacap. Nanti kita akan bersama-sama menggunakan bus ke Bandara Jakarta dan langsung menggunakan pesawat direct ke Jeddah. Kemudian di bulan Ramadan kami ada umroh Ramadan insya Allah berangkat 3 Maret program 9 hari di Mekah 5 hari dan di Madinah 2 hari, jadi bisa memaksimalkan eh, ibadah di Ka'bah ketika Ramadan nanti. Dan kami juga melayani umroh-umroh lainnya di bulan Ramadan, umroh full Ramadan, umroh itikaf. Silahkan hubungi admin saja untuk detail-detail lengkap paket dan juga informasi-informasi mengenai umroh pada nomor yang tertera di poster. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua program akan disertai pembinaan dan pendampingan profesional sehingga setiap perjalanan kita menjadi ibadah yang penuh makna. Kita akan diberikan penguatan hati sebelum kita berangkat ke tanah suci, manasik yang kami akan tekankan berulang kali. Kemudian di tanah suci pun insya Allah akan kami arrange agar bisa ada kajian-kajian di sela-sela aktivitas kita. Dan setelah umroh juga akan bergabung nanti di komunitas Wonderful Umroh. Kami akan share-share update-update informasi-informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, info lengkap bisa silahkan hubungi admin Wonderful Umroh Indonesia. Bismillah, kita bisa bersaudara sampai surga. Terima kasih Bapak Ibu. Berikut informasi-informasi yang dapat kami sampaikan dari Wonderful Umroh. Selanjutnya, jika Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin diobrolkan, silahkan bisa menuliskannya di kolom komentar agar kita bisa eh, agar kami bisa sampaikan kepada Ustadz pada nanti dan kita bisa diskusikan bersama. Insya Allah kita bisa dimudahkan dan jika kita niatkan untuk mendekatkan diri ke Baitullah, insya Allah akan selalu dimudahkan, dilancarkan dan semoga kita segera dipanggil. Bagi yang sudah pernah dipanggil, kembali dipanggil dan bagi yang belum pernah, segera dipanggil untuk pertama kali menunaikan ibadah umroh. Baik, sepertinya belum ada yang mengajukan pertanyaan untuk berdiskusi. Untuk itu, eh, mungkin dari Pak Pardan boleh menyampaikan closing statement terlebih dahulu, Pak, sebelum kita akhiri forum pada pagi hari ini. Ya baik, Mas. Ya, makasih banyak. Jadi intinya, Bapak Ibu sekalian, ya mari kita terus ya berupaya menjadi insan yang beriman dan bertakwa, dan salah satu wasilah yang paling kuat itu adalah menunaikan ibadah umroh ya. Bagi yang mungkin belum mendapatkan giliran haji, ya saya kira sangat tepat untuk kita eh, apa namanya memulai dengan umroh ya. Jadi bagi yang sudah berangkat nggak ada masalah itu berangkat lagi. Kita doakan semoga yang di sini yang belum sempat berangkat, Allah panggil dan Allah mudahkan ya untuk berangkat ya. Intinya bahwa nikmat banget ya, nikmat ya, ibadah umrah itu ya. Dan masya Allah ya, semua itu bisa kita rasakan ya ketika kita berada di tanah suci. Semoga Allah berkahi, mungkin itu Mas
Ya, makasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ya, yang benar datang dari Allah SWT, yang salah datang dari saya sebagai hamba yang baik. Saya beristighfar kepada Allah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakallah khairan kathiran, Ustadz Pardan, atas sharing-sharingnya dan juga selipan-selipan mengenai makna umroh dan juga hikmah-hikmah dalam umroh ini. Semoga kita bisa dimudahkan ke tanah suci ya Bapak Ibu. Di sini juga saya lihat ada alumni-alumni kami dari Wonderful Umroh. Semoga bisa dipanggil kembali ke tanah suci melaksanakan umroh tidak hanya sendiri tapi membawa keluarga beserta keluarga besar yang mungkin belum pernah berangkat ke umroh. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah kita sudah sampai di ujung kegiatan. Terima kasih telah bergabung dan telah menyimak Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan adakan kembali di pekan depan seperti biasa, forum rutin kita setiap Sabtu pagi. Tunggu tunggu tema di pekan selanjutnya, dan bagi Bapak Ibu yang belum mengisi presensi dapat mengisi presensi terlebih dahulu yang telah kami kirimkan linknya di kolom komentar, untuk kemudian nanti bisa bergabung ke dalam grup Madrasah Baitullah di akhir link presensi agar dapat bisa mendapatkan update dan informasi terbaru mengenai kajian Sabtu pagi Madrasah Baitullah. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran pada seluruh peserta, ustazah semua, Bapak Ibu semua yang telah hadir pada pagi hari ini. Semoga forum pada pagi hari ini akan menjadi wasilah kita dan juga bukti bahwasanya kita pernah belajar bersama pada forum pekanan kita rutin, dan pada pagi hari ini kita eh, mendekatkan diri untuk ke tanah suci, mempelajari umroh, mendekatkan diri ke tanah suci, dan semoga dimudahkan dan dicatat sebagai amal baik kita. Baik Bapak Ibu, mungkin mari kita akhiri forum pada pagi hari ini dengan istighfar dan hamdalah, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Bapak Ibu bisa dimudahkan aktivitasnya. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Dan mungkin sekian dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك، فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك، طارت روحي حبا في المنام إليك، رام كل قربا سيدي لبيك، قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك، قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك، صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله، صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله، رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله، يا أبا الزهراء كم أحن إليك، للقبات الخضراء جئت أصلي عليك، يا جد الحسنين محمد يا زين، يا من جئتنا بشرى طه نور العين، قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك، قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك،
البصر